Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Taruna Ramadhan Darbandika Prodi MTP 3B, izin untuk memberikan penjelasan terkait simulasi persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Baiklah, yang pertama, pada umumnya lokomotif itu dinyalakan oleh petugas dalicek, namun dalam hal ini seorang masinis harus mampu dan mengetahui terkait bagaimana cara untuk menyalakan lokomotif itu sendiri. Yang pertama dilakukan adalah terdapat engine console switch, yang mana di dalamnya di sini terdapat pilihan run, isolate, dan start. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka harus dipastikan bahwasanya engine console switch ini terdapat pada kondisi start. Selanjutnya di bawah terdapat ada perangkat untuk baterai, dibuka dan dinaikkan. Selanjutnya ditutup lagi. Pada bagian sebelahnya terdapat circuit breaker, yang mana nanti dinaikkan dari kiri ke kanan. Kurang lebih terdapat 9 switch yang dinaikkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya pompa bahan bakar ditekan dan akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang diinginkan. Pada tangki T200, tekanan oli itu sendiri 35 PSI, tekanan minyak sebanyak 30 PSI. Setelah itu bahan bakar dengan keadaan 90 PSI atau sekitar 450 kPa. Dan setelah dinyatakan telah memenuhi standar dari T200, maka lokomotif dapat dinyalakan dengan menekan tombol start engine. Selanjutnya ketika mesin telah menyala, lokomotif dingin itu merupakan lokomotif yang angin-anginnya masih kosong semua. Oleh karena itu kita harus menunggu angin-angin itu mengisi di bagian mana reservoir sampai dengan penuh. Selanjutnya untuk yang merah adalah MR atau main reservoir, itu diantara 110 sampai dengan 125 PSI. Untuk yang putih itu diantara 70 sampai dengan 75 PSI. Untuk barnya sendiri yang merah itu diantara 7 sampai dengan 8,5 bar. Untuk yang putih diantara 3,5 sampai dengan 5 bar. Itu untuk sisi paling luar ada warna putih, itu merupakan tekanan PSI nya. Untuk yang dalam itu untuk tekanan barnya. Untuk sebelah kanannya lagi itu terdapat merah untuk silinder abar dan putih untuk pipa abar. Itu merupakan silinder brake, dimana silinder brake itu sendiri yang berwarna merah ketika posisi normal dia harus di 0. Posisi rem itu untuk silinder brake antara 3 sampai dengan 5 bar atau 0 sampai dengan 70 PSI. Selanjutnya yang putih untuk pipa abar, untuk nomor normalnya adalah antara 4 sampai dengan 5,5 bar. Dan ketika dilakukan service brake itu yang putih itu turun antara 2,5 bar. Untuk yang merah itu harusnya 3,5 sampai dengan 5. Untuk yang sebelah kanannya itu adalah speedometer untuk mengetahui kecepatan sarana, dan yang paling kanan sendiri adalah load meter untuk menunjukkan putaran mesin.
untuk masinis ketika mengoperasikan sarana agar masinis tahu bagaimana terkait putaran mesin itu sendiri. Itu untuk biasanya antara 0 sampai dengan 6, misal itu di antara 9 sampai dengan 12 itu terjadi pemutusan arus pada traksi motor. Itu disebabkan karena putaran yang terlalu besar, atau hot engine atau PC open sendiri merupakan suatu keadaan di mana lokomotif memberikan sistem keamanan kepada sistem itu sendiri. Ketika dirasa terdapat putaran engine atau gangguan engine, setelah itu maka pengereman akan bekerja. Untuk yang bagian bawah terdapat 3 handle. Yang pertama adalah dynamic brake, yang kedua throttle, yang ketiga adalah gagang reverser. Untuk dynamic brake sendiri merupakan sebuah handle guna memperlambat laju lokomotif, yang mana biasanya untuk putaran TM sendiri itu normalnya berjalan ke depan atau berputar ke depan, dan ketika dynamic brake ini bekerja maka untuk putaran dari TM sendiri akan diputar balik, atau itu akan memperlambat laju dari lokomotif, agar juga untuk mengurangi penggunaan dari service brake itu sendiri. Untuk bawahnya adalah throttle, yang mana throttle sendiri berfungsi untuk menambah tenaga atau power dari throttle sendiri. Dengan semakin besar angka yang ada, maka juga akan diikuti dengan semakin besarnya tenaga yang akan diberikan. Yang bawahnya adalah gagang reverser. Untuk gagang reverser itu sendiri berguna untuk menentukan laju dari arah lokomotif itu sendiri. Ketika gagang reverser itu mengarah ke depan, maka lokomotif itu sendiri akan berjalan ke arah depan. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila gagang reverser itu mengarah ke belakang, maka arah dari lokomotif itu sendiri akan bergerak ke arah belakang. Terdapat klakson lokomotif, dan bawahnya itu adalah untuk rem rangkaian, dan bawahnya lagi untuk rem lokomotif. Ketika kereta membawa rangkaian, maka pengereman dilakukan dengan menggunakan service brake. Dan untuk lokomotif yang berjalan sendiri, maka untuk pengeremannya digunakan independent brake. Kemudian terdapat switch in atau out. Ini digunakan untuk lokomotif yang mempunyai double traksi atau traksi ganda. Ketika lokomotif itu di depan, maka switch akan diarahkan pada in, maka pengereman akan dikendalikan lokomotif di depan. Dan ketika lokomotif ini dapat di rangkaian belakang, maka switch akan diarahkan ke out. Selanjutnya terdapat saklar yang dinamis, yang mana posisi normalnya adalah pada arah bawah, throttle dalam posisi idle, dan dengan reverser sesuai dengan arah laju lokomotif, dan baru diarahkan ke setup. Pastikan untuk kelistrikan pada TM sudah siap, baru diarahkan dari 1 ke arah 8. Selanjutnya terdapat tingkapan pemasir. Tingkapan pemasir digunakan pada anset pertama ketika lokomotif terjadi slip. Maka ditekanlah tingkapan pemasir untuk menghindari slip itu sendiri. Untuk tingkapan lonceng digunakan pada saat lokomotif akan masuk ke stasiun, daripada untuk membunyikan 935, yang mana suara dari 935 itu nantinya akan menggema, maka akan digunakan tingkapan lonceng dengan bunyi teng 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 teng.
untuk memberitahu penumpang bahwasanya terdapat rangkaian kereta yang masuk ke dalam stasiun. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.